Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi periode sastra angkatan 90-an yang diampu oleh dosen mata kuliah sejarah sastra, Ibu Maguna Eliastuti MPD. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami. Yang pertama Muhammad Iqbal Farhan, yang kedua Fadia Latifah Putri Afrianto, dan yang ketiga Cindy Ostaviani. Mari kita mulai saja presentasi kita pada hari ini. Periodisasi sastra angkatan 90-an. Seiring terjadinya pergeseran kekuasaan politik dari era Soeharto hingga Megawati Soekarno Putri, muncul wacana tentang sastrawan angkatan reformasi. Munculnya angkatan ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra, puisi, cerpen, dan novel. Selanjutnya, sastrawan angkatan reformasi. Proses reformasi politik yang dimulai pada tahun 1998 banyak melatar belakangi kelahiran karya-karya sastra, puisi, cerpen, dan novel. Pada saat ini bukan penyair-penyair yang semula menjauh dari tema-tema sosial, politik seperti Sutarji Saljaun Bakri, Ahmadun Yosi, Herfianda, Acep Jamjam, Noer, dan Hartono Beni Hidayat ikut meramaikan suasana dengan sajak-sajak sosial politik mereka. Praktik otoriter penuh kebebasan ekspresi dan pemikiran mengandung renungan religiusitas dan nuansa sufis. Selanjutnya, kesusastraan zaman modern. Di samping menampilkan sanjak-sanjak peduli bangsa atau istilah yang diusung Rubik Budaya Republika dan karya-karya reformasi yang arti penindasan gandrung keadilan berbahasa kebenaran atau sesuai Sumpah Rakyat 1998. Muncul pula fenomena kesetaraan gender yang mengarahkan woman lips sebagaimana tercermin dalam karya-karya Ayu Utami dari komunitas sastra atau teater Utan Kayu Jena Maesa. Yang pertama, 1990-an atau angkatan reformasi, isi karya sastra sesuai situasi reformasi. Yang kedua, bertema sosial politik, romantik, naturalis, produktivitas, karya lebih marak lagi seperti puisi, cerpen, novel. Yang ketiga disebut angkatan reformasi tahun 1998 merupakan puncak dari angkatan 1990-an yang membawa angin baru dalam kesusastraan Indonesia. Contohnya Ayu Utami yang muncul lahir 90-an dengan karyanya Saman, sebuah fragmen dari cerita Laila Tak Mampir di New York. Keempat, Justin Ayah Utami lahir di Bogor 21 November 1968. Pendidikan Fakultas Sastra UI 37. Ia pernah menjadi wartawan di majalah Humor, Matra Forum Keadilan, Tak Lama Penutur Tempo, editor dan Detik di masa Orde Baru. Dia ikut mendirikan pemberdayaan sosok-sosok perempuan dalam Saman dan Lerung, menggambarkan citra perempuan Indonesia yang memiliki keterpelajaran intelektual, bahkan sosial ekonomi yang kuat, tetapi tidak dapat melepaskan diri dari carut-marut kebudayaan Orde Baru yang larut dalam kapitalisme. Karya sastra angkatan 1990 ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut. Selanjutnya, saya akan membacakan mengenai ciri-ciri angkatan 90-an. Yang pertama, kecenderungan dominan dari penyair yaitu lebih menyodorkan unsur estetika, di antaranya kerumunan teman-teman sosial yang menghadapi generasi angkatan 90-an. Yang kedua, semakin banyak karya-karya sastra yang diterbitkan tanpa ada rasa ketakutan. Yang ketiga, ditandai dengan banyaknya roman-roman percintaan. Yang keempat, mulai munculnya masalah gender. Yang kelima, mulai muncul sastrawan wanita yang menonjol. Pengarang dan karyanya pada angkatan 90-an. Yang pertama, Ayu Utami dengan karya Saman 1998 dan Larung 2001. Yang kedua, Jenar Mahesa Ayu dengan karya Mereka Bilang Saya Monyet. Yang ketiga, Ahmadun Yosi Herfanda dengan karya Sajak Penari 1990, Sebelum Tertawa Dilarang 1997, Fragmen-fragmen Kekalahan 1997,
dan Sembahyang Rumputan 1997. Yang keempat, Hilman Hariwijaya dengan karya Olga Sepatu Roda pada tahun 1992 dan Lupus ABK hingga 11 novel dari 1995 sampai 2005. Yang kelima, Dorothea Rosa Herliani dengan karya Matahari yang Mengalir 1990, Kepompong Sunyi 1993, Nikah Ilalang 1995, Mimpi Gugur Daun Zaitun 1999. Kemudian Gustaf Rizal dengan karya Segi Empat Patah Sisi 1990, Segitiga Lepas Kaki 1991, Ben 1992, dan Kemilau Cahaya dan Perempuan Buta 1999. Beberapa sastrawan yang dapat mewakili angkatan 1980-an ini antara lain Remy Shaldo, Yudhistira Ordi, Nugraha, Nur Mahendra, Seno Gumira, Ahi Dharma, Pipit Senja, Kurniawan Junaidi, Ahmad Farawi, Mitski Hifayat, Arifin Nuraini Cahya Khairani, dan Tajudin Nur Chaini. Dini atau Nurhayati Dini adalah sastrawan wanita Indonesia lain yang menonjol pada dekade 1980 dengan beberapa karya, antara lain Sebuah Kapal Namaku Hiroko, Labarka, Pertemuan Dua Hati, Dari Hati yang Damai. Cerpen pada angkatan 90-an ini diantaranya Kado Istimewa, Pilihan Kompas 1992, Laki-laki yang kawin dengan peri, Pilihan Kompas 1995, Lapor, Pilihan Kompas 1994, Menjelang Pagi, Ratna Indraswari Ibrahim 1994, dan lain sebagainya. Baik, untuk selanjutnya yaitu pelopor angkatan 90-an. Siapa sih pelopor pada angkatan 90-an itu? Ya, yaitu Ayu Utami. Ayu Utami adalah salah satu pelopor atau tokoh yang paling populer pada angkatan 90. Dengan karyanya, Saman, diantaranya yang memenangkan sayembara penulisan roman Dewan Kesenian Jakarta 1998. Sedikit singkat mengenai Ayu Utami, yaitu Justina Ayu Utami lahir di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 21 November 1968. Ayu Utami adalah aktivis, jurnalis, dan novelis di Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu karya sastra pada angkatan 90-an. Karya yang pertama yaitu Ayu Utami. Judul karyanya Saman, diterbitkan pada tahun 1998. Yang kedua yaitu Jenar Mahesa Ayu dengan judul Mereka Bilang Saya Monyet. Yang ketiga yaitu Ahmadun Yosi Hervanda dengan judul karya Sajak Penari yang diterbitkan pada tahun 1990. Yang keempat yaitu Hilman Hariwijaya dengan judul Olga Sepatu Roda pada tahun 1992. Yang kelima yaitu Dorothea Rosa Herliani dengan judul karya Matahari yang Mengalir yang diterbitkan pada tahun 1990. Yang keenam yaitu Gustaf Rizal dengan judul karya Segi Empat Patah Sisi pada tahun 1990. Simpulan. Jadi simpulan dari materi yang telah kami paparkan yaitu pelopor pada angkatan 90-an, Ayu Utami dengan karyanya Saman, karya-karya populer yang berkembang menunjukkan adanya peningkatan kemajuan sastra dari masa pembacanya. Pada angkatan-angkatan sebelumnya, bahwasanya angkatan 90-an ini pun penuh kebebasan ekspresi dan pemikiran dengan sastrawan wanita yang menonjol. Selain itu, pada masa itu ilmu sastra Indonesia tampak semakin mapan
penelitian semakin marak di mana-mana dan penerbitan pun terbilang berlimpah. Karya-karya yang sulit terbit pada masa sebelumnya ternyata pada angkatan 90-an ini dapat diterbitkan tanpa ketakutan apapun.